Pada suatu hari, hiduplah seorang keluarga kecil di tengah hutan. Ayahnya seorang pekerja kayu, adiknya yang bernama Gretel, dan kakaknya yang bernama Hansel. Mereka sangat senang bermain. Tapi saat itu ayahnya ingin pergi. Hansel dan Gretel, dengar ya, ayah ingin pergi sebentar ke kota untuk mencari sesuatu. Sesuatu seperti apa, ayah? Aku takut, ayah. Ayah jangan pergi ya. Tenang saja, putri kecilku. Ayah akan segera kembali. Ayah janji akan cepat kembali. Baiklah, ayah ingin pergi dulu. Jangan lama-lama ya, ayah. Iya, ayah akan berjanji. Kak, kakak sedang apa? Baiklah Gretel, ayo kita bermain. Oke, aku ingin bermain. Ayah, kenapa lama sekali pulang? Aku takut. Iya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ini sudah hampir malam. Kenapa ayah tidak pulang-pulang? Aku sangat takut. Gretel, kakak juga takut. Hansel, Gretel, kalian sedang apa? Lihat ini, ayah membawakan ibu untuk kalian. Aku akan menjadi ibu untuk kalian. Lihat, jangan takut. Baiklah ayah, kami tidak takut. Iya, aku juga tidak takut. Baiklah, aku akan menyusun kayu dulu. Aku akan segera kembali dengan cepat. Jangan khawatir. Dengar ya kalian itu tidak boleh memisahkan aku dan ayahmu. Aku akan menyingkirkan kalian dan aku akan berbicara kepada ayahmu itu. Sepertinya kalian pantas tinggal di sini. Rumah kalian kan jelek. Tidak seperti rumahku di kota. Rumahku sangat bagus dan indah. Ya sudah, aku akan pergi dulu. Apa? Begitu? Kita tidak boleh melakukan hal itu kepada putriku. Dan anak-anakku pantas tinggal di sini bersamaku. Apa? Tidak, kita akan tinggal di kota. Rumah ini jelek. Aku tidak mau kita tinggal di pinggir hutan. Sudahlah, aku tidak mau ada keributan. Intinya, besok. Tunggu dulu, bagaimana jika begini? Kita akan merencanakan sesuatu besok pagi. Kita intinya harus mengusir anak-anak itu. Apa kau setuju? Maafkan aku anak-anak, tapi aku harus melakukan ini. Kita jadi tidak bisa tidur, Hansel, gara-gara suara keras itu. Aku memiliki ide, tenang saja Gretel. Aku akan mengumpulkan kerikil sebanyak-banyaknya. Kerikil ini akan berguna untuk jalan kita. Aku akan memasukkannya ke dalam kantong. Baiklah, aku sudah menyusun ini. Baiklah kakak, waktunya kita tidur. Oke Gretel. Kalian semua akan ayah ajak untuk piknik. Iya kan? Iya, benar sekali. Ayo kita piknik. Oke, ikutin ayah saja.
lagi kita sampai ya. Ini dia tempat pikniknya, sudah kami persiapkan. Iya, benar sekali. Ya sudah, ayo. Idi, hutan ini sangat jijik. Aku harap aku cepat bisa keluar dari hutan ini. Aku sangat tidak suka dengan hutan ini. Aromanya tidak sedap, tidak seperti di kota. Dan anak-anak ini membuat aku lebih jijik lagi. Baik, ayo waktunya kita makan. Lihat, ini enak kan piknik kita kali ini? Ini sangat lezat. Mulai dari cara orang ini makan saja aku sudah jijik. Lebih baik aku cepat-cepat pergi dari sini. Baiklah anak-anak ayah. Ayah ingin pergi sebentar saja ya dengan ibu baru ini. Baiklah, ayo kita pergi secepatnya. Secepat-cepat mungkin. Baiklah Glitter, karena makanan kita sudah habis, kita akan menunggu mereka kembali. Kakak, adek takut. Adek takut, ini sudah mulai gelap. Kakak, adek takut sekali. Aku takut sekali. Tenang saja, Dek. Tadi waktu kakak mau jalan ke hutan, untungnya saat itu Hansel meninggalkan batu kerikil yang dia ambil di rumahnya. Jadi dia bisa tahu jalan menuju pulangnya. Lihat kan Gretel, semua masalah bisa kita atasi. Lihat ini, batu kerikil yang aku ambil tadi malam itu untuk ini. Ayo kita ikuti. Yes, kita berhasil pulang. Hore! Wah, anak-anakku, kalian baik-baik saja? Ayah senang mendengar ini. Iya ayah, kami baik-baik saja. Berkat bantuan Hansel, kami bisa berhasil keluar dari hutan. Sang ibu tiri jahat pura-pura senang. Ih, kenapa sih dia berhasil keluar dari hutan segelap itu? Aku harus menyelidikinya. Baiklah ayah, anak-anakku, ayo masuk. Dan besoknya ia pergi piknik ke hutan lagi. Tapi kali ini sang ibu tiri jahat tidak akan membiarkan ada batu kerikil lagi. Lalu sang ayah dan ibu tiri pergi dan meninggalkan anak-anak itu lagi. Baiklah, ayah akan segera pergi sebentar saja. Akhirnya aku bisa menipu anak-anak itu. Dan aku tidak akan membiarkan dia membawa batu kerikil lagi. Jadi dia akan tersesat di hutan itu. Tenang saja adik kecilku. Saat itu aku membawa remah-remah roti. Mereka pun mulai mengikuti remah-remah roti yang mereka makan tadi malam. Oh tidak kakak, ada ayam yang memakan remah-remah roti itu. Sekarang kita kehilangan jalannya. Lalu mereka pun menangis. Tapi mereka mengikuti ayam itu. Lalu sesampai di sana mereka pun mulai melihat sebuah rumah dengan kue jahe dan lollipop.
lihat ini, Gretel. Ini sangat indah. Ayo kita makan. Iya, aku juga ingin memakannya. Baru saja mereka ingin memakan kue itu, tiba-tiba muncul penyihir. Kalian ingin memakan rumahku? Maafkan kami tidak sengaja ingin memakan rumahmu, wanita gendut. Tapi mereka lebih takjub ketika melihat di dalamnya. Mereka melihat di dalamnya itu tidak seperti yang di luar. Kakak, rumah ini di luarnya bagus, tapi di dalamnya sangat jelek. Mengapa seperti ini? Lalu mereka pun makan dan tidur di rumah wanita itu. Suatu hari mereka terbangun dan wanita gendut itu tidak ada. Kemana ya wanita gendut itu? Dia tidak ada di sini. Lalu mereka pun memasuki sebuah ruangan dengan banyak harta dan emas. Lalu penyihir itu datang. Apa yang kalian cari di sini? Lalu wanita itu bertingkah laku aneh. Aku akan mengurung kalian, tapi aku akan memakan salah satu dari kalian saja. Lalu mereka pun diperlakukan tidak baik oleh penyihir jahat itu. Kamu sangat kurus. Aku ingin kamu menjadi gendut, lalu aku bisa melahapmu dengan tenang. Astaga, kini penyihir itu mengurung kakakku. Aku harus melakukan sesuatu. Karena Hansel sangat pintar, dia pun mulai menggali lubang sedikit-sedikit. Dia melakukan itu supaya sang penyihir tidak memakan dia. Karena sang penyihir hanya mau makan manusia yang gendut saja. Tenang saja kakak, pasti kakak akan keluar. Hei kamu, cepat lihatlah apa daging yang ada di oven itu sudah ada. Cepat! Karena Gretel tahu dan memiliki rencana, dia pura-pura tidak bisa melihat. Aku tidak bisa melihatnya, aku terlalu pendek dan kecil. Baiklah kalau begitu, aku saja yang melihatnya. Lalu dengan sekuat tenaga, Gretel pun mendorong sang penyihir. Lalu Gretel pun segera cepat-cepat menutup oven itu. Dan penyihir itu pun terbakar. Karena saat itu Gretel tahu di mana penyihir menaruh kuncinya, dia pun mulai mengambil kunci itu. Lalu mulai membebaskan kakaknya. Terima kasih ya Gretel. Iya, sama-sama kak. Tapi sekarang dia tidak tahu harus menuju kemana. Lalu seekor angsa pun datang dan membawa mereka pergi. Lalu berkat bantuan angsa ungu itu, mereka pun berhasil kembali pulang. Saat itu sang ayah sudah menceraikan ibunya. Jadi mereka pun tidak punya ibu tiri dan hidup bahagia selamanya.